Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Switi Meiliana Safa Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan suatu negara merupakan dambaan setiap negara, apalagi bagi negara-negara yang sudah lama terjajah seperti Indonesia. Ketika Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, seluruh rakyat Indonesia sangat bergembira karena sudah terlalu lama dijajah oleh beberapa negara seperti Belanda dan Jepang. Dengan diterbitkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka Indonesia dinyatakan sebagai negara baru yang statusnya sama dengan negara-negara lain yang melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Bagi negara-negara yang belum merdeka, mengumumkan deklarasi kemerdekaan pada dunia adalah sebuah mimpi yang sangat diidam-idamkan. Setiap negara mempunyai sejarah tersendiri dalam melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, apa sih proklamasi kemerdekaan itu? Istilah proklamasi berasal dari bahasa Latin yang berarti deklarasi atau pengumuman komunikasi kepada masyarakat umum. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berkaitan dengan konstitusi. Sedangkan yang dimaksud dengan proklamasi kemerdekaan adalah menyatakan kemerdekaan suatu negara kepada seluruh rakyatnya. Pengumuman kemerdekaan tidak hanya ditujukan kepada mereka yang merasa merdeka, namun juga kepada masyarakat dunia dan seluruh negara di dunia. Sejarah proklamasi kemerdekaan, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima, sehingga menurunkan moral dan semangat tentara Jepang di seluruh dunia. 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki, memaksa Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Indonesia memanfaatkan momen ini untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Serangkaian peristiwa menuju proklamasi. Yang pertama, pertemuan dengan Marsekal Terauchi. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widodiningrat diterbangkan ke Dalat Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Mereka diberitahu bahwa tentara Jepang berada di ambang kekalahan dan akan mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Marsekal Terauchi mengumumkan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera mengakui kemerdekaan Indonesia dan akan memproklamasikan kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. Kedua, desakan dan peristiwa Rengas Dengklok. 2 hari setelah pertemuan di Dalat, ketika Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Dalat, Sultan Syahrir meminta agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Soekarno masih belum yakin Jepang benar-benar menyerah dan memproklamasikan kemerdekaan saat itu bisa menimbulkan konflik yang lebih besar. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu namun tetap berkuasa di Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, peristiwa Rengas Dengklok terjadi. Para pemuda pejuang termasuk Khairul Saleh, Soekarni, Bikana, Sudan Kosinggih, dan lainnya membawa Soekarno, Fatmawati, dan Guntur ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sana, mereka meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang Indonesia siap untuk melawan Jepang. Selanjutnya, pelaksanaan proklamasi. Yang pertama, penyusunan teks proklamasi. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mereka bertemu dengan Mayor Jenderal Ozuki Nishimura, Kepala Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang. Nishimura menyatakan Jepang harus mempertahankan status quo dan tidak bisa mengizinkan penyusunan proklamasi kemerdekaan Indonesia, seperti janji Marsekal Terauchi di Dalat. Soekarno dan Hatta menyesali keputusan tersebut dan mendatangi rumah Laksamana Maeda untuk mengadakan pertemuan guna mempersiapkan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo,
dan disaksikan oleh Soekardi, B.M. Diah, Sudiro, dan Sayuti Melik. Teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Setelah selesai disepakati, Sayuti Melik menyalin dan mengetik teks tersebut menggunakan mesin tik milik Mayor Dr. Hermanto Kusumo Broto dari Kantor Perwakilan Angkatan Laut Jerman. Proklamasi Kemerdekaan. Pada pagi hari, tanggal 17 Agustus 1945, acara proklamasi dimulai di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56. Pada pukul 10, Soekarno membacakan teks proklamasi dan dilanjutkan dengan pidato singkat. Bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati kemudian dikibarkan oleh seorang prajurit peta yang bernama Latif Hindra Diningrat dan dibantu oleh Suparjo dan seorang remaja membawa nampan berisi bendera merah putih. Usai pengibaran bendera, seluruh peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera ini masih disimpan di Museum Monumen Proklamasi Nasional. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.